warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Patuapala. Saya mahasiswa UIN Syarif-Hidayatullah Jakarta angkatan 2020. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua bahasa Sanskerta. Yang pertama itu ada panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, makna perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah Pancasila memberikan arah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh filsuf Inggris Bertrand Russell yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintetis kreatif antara Declaration of American Independence yang mempresentasikan ideologi demokrasi kapitalis dengan manifesto komunis yang mempresentasikan tentang ideologi komunis. Dapat disimpulkan bahwa ideologi Pancasila ini mempunyai banyak kandungan yang hampir mirip dengan ideologi lain, yaitu makna yang terkandung pada nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan roh sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang monoteisme, percaya terhadap Tuhan yang satu, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan dengan agama. Pancasila sila pertama adalah sebuah falsafah yang sesuai dan bersahabat dengan agama. Oleh karenanya sudah seharusnya kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan mendirikan perintah guna meningkatkan kesolehan kita. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya menyadari realitas kemajemukan Indonesia sebagai sebuah berkah dari Allah yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Keberagamaan semestinya tidak bersifat hierarkis, melainkan egaliter, dan oleh karena itu berimplikasi pada nilai etis toleransi. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai kemanusiaan. Nilai yang terkandung dari sila kedua ini nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran, yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi serta untuk kepentingan bersama. Dengan mengimplementasikan sila kedua ini diharapkan bahwa permasalahan yang dialami bangsa saat ini seperti tidak adanya toleransi, konflik antar golongan, pengangguran, kemiskinan, mafia kasus, korupsi, diskriminasi, dan kesenjangan sosial, tindakan kekerasan baik secara vertikal maupun horizontal dapat teratasi dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagamaan suku, bahasa, budaya, dan ras. Namun, dengan terbentuknya NKRI, dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagamaan itu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Itulah makna yang terkandung dari sila persatuan Indonesia. Sesuai dengan konstitusi, tujuan negara ialah berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya dengan semangat persatuan tersebut. Perlakuan yang sama pada seluruh warga dimanapun berada haruslah dilakukan oleh pemerintah tanpa memandang latar belakang suku, ras, budaya. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu konstitusi mengamanatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, yang dimana kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Nilai yang terkandung pada sila keempat Pancasila adalah pedoman berdemokrasi di Indonesia. Namun bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi Indonesia masih dalam tahap pencarian identitas. Sejak merdeka, Indonesia telah melalui beberapa tahapan demokrasi, yaitu demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, demokrasi dan demokrasi era reformasi. Selanjutnya yaitu sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah bahwa setiap warga negara diperlakukan tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, bahasa, kaya dan miskin maupun jabatan. Semua warga negara harus diperlakukan adil oleh negara. Perwujudan dari sila kelima ini dapat berupa penegakan hukum dengan asas keadilan, bukan keuangan atau jabatan, tiada tekanan fisik baik fisik ataupun mental terhadap rakyat, serta mendapatkan kehidupan yang sejahtera atau terbebas dari kemiskinan dan kebodohan dan dari tekanan pihak asing. Pemerintah berpihak kepada rakyat yang harus dibela, bukan kepada golongan tertentu yang mempunyai kepentingan.
saya akan mencontohkan dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu di desa saya setiap minggu diadakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan desa maupun RT 1, RT 2 dan RT 3, dan tidak lupa juga untuk saling membantu sesama tetangga yang membutuhkan dalam kesulitan apapun. Dan juga di Ramadan kali ini desa saya membuat jadwal untuk berjaga malam atau siskamling untuk menertibkan atau menjaga keamanan desa pada malam hari yang bertujuan untuk mengamankan masyarakat yang ada di desa saya. Dengan begitu, sila yang dimaksudkan dari contoh ini yaitu persatuan Indonesia, yaitu tidak memandang ras, suku, agama, dan bangsa dalam menjaga ketertiban di desa saya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.